Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku duduk di lantai dingin dapur kecil kami. HP-ku masih menyala di atas meja kayu usang. Layar menunjukkan sebuah email. Judulnya sederhana. Undangan tampil di TEDx. Isinya lebih singkat lagi. Halo Nadira, kami tertarik dengan kisahmu dan komunitas. Masak dari hati.id. Kami ingin kamu menjadi pembicara di acara TEDx Jakarta mendatang. Mohon konfirmasi dalam waktu 3 hari. Aku baca sekali. Lagi dan lagi. Aku angkat HP-ku, lihat layar. Masih sama. Email itu nyata, bukan hoaks, bukan prank. Ini benar-benar terjadi. TEDx, panggung nasional, di mana orang-orang hebat bicara tentang ide-ide yang mengubah dunia. Dan aku, salah satunya, aku diam beberapa detik. Lalu aku rebahkan diri ke belakang, menatap langit-langit retak-retak di dapur. Aku ingat masa lalu, gagalnya bisnis, ditipu rekan viral karena kesalahan, dibully habis-habisan, jatuh, bangkit. Dan sekarang, aku diundang ke panggung. Yang dulu cuma bisa aku impikan lewat video YouTube. Aku ambil panci kosong, isi air, panaskan di atas kompora. Tapi kali ini, tanganku gemetar. Aku nggak bisa fokus. Otakku hanya berputar satu kalimat. Apa aku pantas ada di sana? Mimpi kecil yang mulai terwujud beberapa jam kemudian, aku baru bisa mengetik balasan. Terima kasih banyak untuk undangan ini. Saya sangat bersyukur dan siap berbicara di panggung TEDx. Mohon panduan selanjutnya. Aku tekan tombol kirim, lalu rebahkan diri ke kursi plastik. Aku masih belum percaya. Aku coba cerita ke para ibu. Guys, kita dapat kabar gila pagi ini. Aku diundang jadi pembicara di TEDx. Rina langsung senyum lebar. Bu Nadira, serius? Wow. Maya peluk aku spontan. Ibu hebat banget. Saya bangga banget bisa jadi bagian dari ini. Siti tambah. Dulu, saya mikir, kita cuma akan bikin lumpia buat tetangga. Sekarang, Bu Nadira malah bakal bicara di panggung nasional. Aku tersenyum. Tapi di dalam hati, ada rasa cemas yang mulai tumbuh. Aku tahu arti TEDx. Itu bukan sekadar acara. Itu adalah ruang di mana orang-orang hebat membicarakan hal-hal penting. Inovasi, perubahan, pemikiran radikal. Dan aku hanya perempuan, biasa yang punya dapur sempit dan kompor tua. Aku mulai ragu. Apakah mereka tahu bahwa aku pernah gagal berkali-kali, bahwa aku pernah viral karena kesalahan, bahwa aku hampir bunuh diri karena merasa hidupku sia-sia? Aku menatap laptopku, mulai mengetik sesuatu di dokumen kosong. Judulnya, Naskah Pidato TEDx. Draft pertama. Aku mengetik, halo teman-teman semua, nama saya Nadira. Dulu, saya percaya bahwa sukses itu hanya soal uang, omset, dan viral di medsos. Tapi setelah gagal berkali-kali, saya akhirnya sadar. Sukses itu bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi berapa banyak kehidupan yang bisa kita ubah. Aku berhenti, menatap tulisan itu. Lalu aku hapus. Terasa terlalu dramatis. Aku, coba lagi. Halo, nama saya Nadira. Saya dulunya pengusaha kuliner yang sering gagal. Tapi dari kegagalan itulah, saya menemukan misi hidup saya. Memberdayakan para ibu rumah tangga melalui masakan. Lagi-lagi, aku hapus. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak mau kedengaran sombong. Tapi juga nggak mau kedengaran rendah diri. Aku ingin orang-orang tahu bahwa aku bukan penulis hebat, bukan pebisnis kelas atas, bukan motivator profesional. Aku cuma perempuan biasa yang pernah jatuh dan akhirnya menemukan cara untuk bangkit. Sambil membantu orang lain bangkit juga, aku tutup laptop, ambil panci, isi air, panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Karena aku tahu,
Aku nggak bisa bicara tentang hidupku tanpa bicara tentang masakan. Obrolan malam hari beberapa jam kemudian, aku pulang ke rumah. HP-ku berdering, pesan dari Mama. Ma, aku dapat undangan TEDx. Balasannya cepat. Subhanallah, nak. Ibu bangga sama kamu. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Tapi karena aku merasa dipahami. Aku coba telepon dia. Dia angkat. Kamu pasti bahagia ya, nak? Aku jawab pelan. Iya, Ma. Cuma, aku takut. Kenapa? Aku tarik napas. Aku takut nggak bisa bilang apa-apa yang penting. Aku takut orang-orang mikir aku cuma cari sensasi. Aku takut aku bukan orang yang pantas ada di sana. Mama diam sejenak, lalu dia bilang, kamu nggak perlu jadi orang lain. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Kalau kamu sudah berhasil membuat hati orang lain hangat lewat lumpia, kamu pasti bisa membuat mereka tergerak lewat kata-kata. Aku menangis lagi, tapi kali ini aku tersenyum. Iya, Ma, aku akan coba. Menulis naskah yang benar-benar bermakna keesokan harinya. Aku bangun pagi-pagi. Langit masih gelap. Burung belum berkicau. Aku ambil laptop, taruh di atas meja, aku buka dokumen kosong, dan mulai mengetik. Halo teman-teman semua, nama saya Nadira. 2 tahun lalu, saya hampir bunuh diri karena merasa hidup saya gagal. Aku berhenti. Lihat kalimat itu, berani banget. Tapi aku lanjutkan. Saya pernah punya kafe yang tutup karena sepi. Saya ikut franchise yang akhirnya bangkrut. Saya ditipu oleh orang terdekat. Saya pernah viral karena kesalahan pengemasan makanan. Dan saat itu, saya percaya bahwa saya adalah magnet kegagalan. Aku post lagi, lalu ketik. Tapi hidup saya berubah saat saya masak untuk orang yang benar-benar butuh. Di panti jompo. Di situ, saya dibilang mirip anak seseorang. Itu aja cukup bikin saya nangis, karena akhirnya saya sadar. Memasak bukan cuma soal uang, tapi soal menyambung hati. Aku menangis lagi, tapi kali ini aku tidak berhenti, aku lanjutkan. Lalu saya mulai mengajarkan masak kepada para ibu yang pernah seperti saya. Mereka korban PHK, KDRT, dan kehilangan arah. Saya ajarkan mereka bikin lumpia, lalu menjualnya, hasilnya nggak besar, tapi cukup untuk membayar biaya sekolah anak mereka, dan itu lebih berharga dari uang. Aku menatap layar. Aku tahu, ini belum sempurna, tapi ini jujur. Dan itu yang penting. Aku simpan dokumen itu sebagai draft pertama. Aku tutup laptop. Aku ambil panci kosong. Isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Bukan untuk dijual. Bukan untuk ekspektasi orang lain. Tapi karena aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan meskipun aku belum tahu kemana jalan ini akan membawaku, aku siap melangkah. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup lagi. Aku duduk di lantai dingin dapur kecil kami. HP-ku berdering-dering tanpa henti. Notifikasi masuk satu persatu, email, DM, WA, grup WhatsApp. Aku lihat layar judul email pertama. Permintaan wawancara. Program pagi hari TV nasional. Isinya singkat, halo Bu Nadira, kami tertarik dengan kisah masak dari hati ID, bolehkah kami datang ke lokasi untuk wawancara dan pengambilan gambar? Aku baca sekali, lagi, dan lagi, aku menutup mata sejenak, mencoba memastikan ini bukan mimpi. TEDx. Sekarang, TV nasional, aku tahu arti semua ini. Ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang para ibu, tentang lumpia sayur renyah, tentang senyum mereka saat anak-anak bilang, Mama hebat, tapi ini juga tentang tanggung jawab yang makin besar. Aku ambil panci kosong, isi air, panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, pikiranku tidak hanya pada masakan. Tapi pada hari di mana seluruh Indonesia mungkin akan melihat kami. Datangnya tim TV nasional beberapa hari kemudian, tim produksi tiba, kamera besar, mic panjang, lighting lengkap, asisten yang sibuk mengatur angle. Aku lihat ekspresi para ibu, campuran antara bahagia dan gugup.
Rina sempat bisik ke telingaku. Bu Nadira, saya takut salah ngomong. Saya belum pernah difoto begini. Aku pegang tangannya. Kamu nggak perlu jadi orang lain. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Ceritakan aja apa yang kamu rasakan saat bikin lumpia itu. Dia angguk pelan. Lalu proses syuting dimulai. Wawancara pertama denganku di depan kompor tua. Aku menjelaskan awal mula ide ini. Kenapa aku mulai? Kenapa aku percaya bahwa memasak bisa menyambung hati? Lalu giliran para ibu. Satu persatu mereka bicara. Siti bercerita tentang suaminya yang melakukan KDRT. Maya menangis saat membahas kenapa ia akhirnya berani keluar dari rumah mertua. Rina tersenyum saat menyebut bagaimana anaknya akhirnya bisa bayar biaya sekolah. Dia bilang, sebelum masak dari hati.id, saya cuma punya impian kecil. Sekarang saya punya tujuan hidup. Aku duduk di pojok, menyaksikan mereka, menyaksikan bagaimana mereka berubah dari perempuan yang ragu-ragu menjadi wanita-wanita tangguh yang siap berbicara di layar kaca. Aku rasakan dadaku hangat, tapi juga ada beban berat yang mulai menumpuk. Respon dari dunia luar beberapa hari setelah syuting, video liputan itu tayang. Pagi-pagi, sebelum acara hiburan atau sinetron pagi. Hanya segmen pendek. Tapi cukup untuk membuat ribuan orang melihat kami. Cukup untuk membuat ribuan hati tersentuh. Cukup untuk membuat ribuan pesan masuk. Aku cek HP-ku pagi itu, layar penuh notifikasi. Beberapa dari pelanggan lama. Saya baru aja nonton liputan ibu di TV. Saya sampai nangis. Saya akan pesan lumpia. Lagi minggu ini. Ada dari perempuan-perempuan muda. Saya baru kelar kuliah. Nggak tahu harus kerja apa. Tapi saya ingin belajar masak seperti ibu dan teman-teman. Bolehkah saya bergabung? Ada dari mantan korban PHK. Saya dulunya kerja di bank. Tapi saya di PHK karena alasan tidak relevan. Saya merasa hancur. Tapi begitu lihat kalian, saya mikir ulang. Saya masih punya harapan. Aku baca semua pesan itu. Air mata turun tanpa sadar. Tapi di tengah rasa haru itu, aku mulai merasa cemas. Aku tahu arti dari semua perhatian ini. Ini berarti lebih banyak pesanan, lebih banyak permintaan, lebih banyak ekspektasi, dan lebih banyak tekanan. Aku pandangi para ibu. Mereka sedang packing lumpia untuk pre-order minggu ini. Tangan mereka lincah, wajah mereka tenang. Tapi apakah mereka juga merasa beban ini? Apakah mereka juga takut gagal di hadapan dunia? Aku ambil panci kosong. Isi air, panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, otakku tidak hanya fokus pada rasa, tapi pada masa depan yang makin tidak pasti. Perubahan cepat yang membuatku bingung. Beberapa jam kemudian, grup WhatsApp kami mulai ramai. Bu Nadira, ada yang pesan lumpia 20 porsi dari Bekasi. Ada yang mau ikutan kelas masak dari Medan. Ada yang tanya apakah kita bisa buka cabang di Surabaya. Aku diam, lalu balas, jangan buru-buru terima. Kita masih harus atur sistem dulu. Kita nggak boleh janji kalau kita nggak bisa tepati. Aku ingat masa lalu. Gagalnya kafe franchise yang bangkrut. Jualan online yang sepi. Ditipu rekan .viral karena kesalahan. Aku tahu, semakin tinggi kita naik, semakin besar risiko jatuh. Aku coba tenangkan diri. Aku buka laptop, mulai tulis draft surat respon untuk para calon peserta baru. Terima kasih atas minat Anda. Kami sangat senang bisa menginspirasi. Namun saat ini kami masih proses penyesuaian. Internal kami tetap menerima pendaftaran, tapi akan selektif agar bisa memberikan pengalaman terbaik bagi semua pihak. Aku save file itu. Belum aku kirim. Aku butuh diskusi dulu dengan tim, dengan para ibu, dengan orang-orang yang benar-benar tahu arti dari semua ini. Obrolan malam hari beberapa jam kemudian, semua berkumpul di dapur kecil ini. Aku jelaskan semuanya. Kita mulai dapat banyak perhatian. TV nasional, email dari luar kota. Orang-orang mulai percaya sama kita. Tapi aku takut. Aku menatap mereka satu persatu.
Aku takut kita akan kehilangan arah. Aku takut kita akan dipaksa tumbuh cepat. Padahal, kita belum siap. Rina angkat bicara. Bu Nadira, saya ngerti perasaan ibu. Tapi saya juga merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba naik level. Asal kita tetap saling dukung dan gak lupa dari mana kita mulai. Maya tambah, saya setuju. Saya siap belajar lagi. Saya siap mengajarkan masak ke orang lain. Tapi saya minta satu hal. Jangan pernah hilangkan jiwa dari semua ini. Siti pandangi aku. Bu Nadira, kita semua tahu ibu adalah pemimpin kita. Tapi tolong, jangan bawa semua beban itu sendiri. Kita bersama-sama, dan kita akan tetap menjadi kita. Aku menatap mereka. Air mata turun tanpa sadar. Aku tersenyum. Oke, kita coba pelan-pelan. Kita tetap lokal, tetap personal, tetap punya cerita. Aku sedang memotong kol untuk lumpia sayur ketika HP-ku berdering. Nomor asing. Layar menunjukkan nama perusahaan besar. Aku ragu sejenak, lalu aku angkat. Bu Nadira, ini dari kantor pusat Investindo Capital. Kami sudah lihat liputan TEDx dan media nasional tentang komunitas ibu. Sangat menginspirasi. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Kami tertarik untuk mengembangkan masakdarihati.id secara nasional. Kami bisa bantu bangun sistem franchise, buka cabang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Kami juga siapkan tim manajemen, desain outlet, hingga strategi marketing digital. Aku masih diam, HP-ku terasa berat di telapak tangan. Kami bersedia investasi awal hingga 2 miliar rupiah. Dengan konsep modern dan tetap menjaga nilai-nilai sosial ibu. Tentu saja, kami butuh diskusi lebih lanjut soal kepemilikan dan operasional. Aku jawab pelan. Terima kasih atas tawarannya. Saya akan pertimbangkan dulu. Setelah menutup telepon, aku rebahkan diri di kursi plastik usang kami. Di luar sana, matahari mulai terbenam. Burung-burung pulang ke sarangnya. Tapi di dalam hatiku, ada badai yang mulai berputar. Aku mulai membayangkan. Bayangan kesuksesan materi sebuah booth besar di food court mall elite, logo masakdarihati.id terpampang jelas, antrian panjang di depan. Papan menu digital. Tim profesional yang bekerja di belakang layar. Aku tidak perlu lagi masak sendiri. Tidak perlu packing manual. Tidak perlu antar pesanan. Tidak perlu khawatir jumlah pre-order. Aku hanya perlu duduk di kantor besar. Melihat grafik penjualan naik setiap hari, uang masuk tanpa henti. Mobil mewah, rumah besar, prestis, penghargaan bisnis. Dan, akhirnya, aku bukan lagi perempuan dengan dapur sempit dan panci kosong. Aku adalah pengusaha sukses. Aku adalah inspirasi. Aku adalah contoh nyata bahwa kegagalan bisa dibalaskan. Aku tersenyum sendiri. Tapi, hanya sebentar. Karena sesaat kemudian, aku mulai bertanya. Tapi apakah itu benar-benar aku? Ketika bayangan sukses mulai mengganggu aku, ambil panci kosong. Isi air. Panaskan di atas kompora. Tapi tanganku gemetar. Otakku tidak fokus. Aku coba bayangkan semua ini. Booth besar, tim manajemen, sistem, otomatis. Cabang di mana-mana, tapi para ibu, akan seperti apa mereka di tengah semua ini? Apakah mereka masih punya tempat? Apakah mereka masih bisa memasak? Atau mereka hanya akan menjadi bagian dari foto profil di website? Aku ingat percakapan Rina beberapa waktu lalu. Bu Nadira, saya nggak peduli kalau kita cuma punya 5 pesanan sehari. Yang penting, saya masih bisa masak. Saya masih bisa merasa berguna. Aku ingat kata-kata Maya. Kalau sampai saya nggak boleh masak lagi, saya mending berhenti aja. Aku ingat ekspresi Siti saat anaknya bilang, "Mama hebat." Aku ingat, dia yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Aku pandangi wajah-wajah mereka di grup WhatsApp. Ada yang pesan 10 lumpia sayur dari Depok. Saya siap packing besok pagi. Besok ada kelas masak baru. Saya ajarkan cara bikin sup ayam. Aku rasakan dadaku hangat. Tapi di tengah kehangatan itu, ada keraguan yang mulai tumbuh. Telepon dari mama beberapa jam kemudian, HP-ku berdering.
Nomor mama, aku angkat. "Ya, Ma?" "Nadira, kamu baik-baik aja ya? Ibu dengar dari sepupumu, kamu dapat tawaran besar. Katanya mau dibikin waralaba?" Aku jawab pelan, "Iya, Ma. Tapi aku belum tahu harus jawab apa." "Kenapa, Nak?" Aku tarik napas. Aku takut. Kalau aku ambil jalan itu, aku akan kehilangan arti dari semua ini. Mama diam sejenak, lalu dia bilang, "Kamu ingat waktu kamu viral karena gagal? Waktu kamu dibully habis-habisan? Waktu kamu hampir menyerah?" Aku jawab, "Iya." "Iya, Ma. Waktu itu kamu masih percaya sama dirimu sendiri?" Aku jawab pelan, "Enggak. Aku bahkan mikir untuk bunuh diri. Tapi sekarang, aku punya tujuan. Aku punya tim. Aku punya arti." "Kalau begitu," kata Mama, "kamu pasti tahu jawabannya. Kalau kamu lupa dari mana kamu berasal, kamu pasti akan kehilangan arah lagi." Aku menutup telepon itu, air mata turun tanpa sadar. Aku duduk di kursi plastik usang, menatap dapur kecil ini, tempat semua bermula, tempat aku jatuh, tempat aku bangkit, tempat aku menemukan arti dari memasak. Diskusi dengan tim keesokan harinya, aku panggil rapat darurat. Para ibu datang. Mereka melihat ekspresiku yang campur aduk. Aku jelaskan semuanya. Tawaran investor, modal besar, cabang di mana-mana, tim manajemen, desain outlet, promosi nasional. Lalu aku tanya, "Bagaimana menurut kalian?" Rina langsung bicara. "Bu Nadira, saya cuma punya satu pertanyaan. Kalau kita ambil jalan itu, apakah saya masih bisa masak?" Aku diam. "Mungkin tidak. Kita akan punya tim produksi khusus. Mungkin kalian akan dialihkan ke bagian lain." Maya tambah, "Saya juga mikir hal yang sama. Saya nggak sekolah tinggi-tinggi. Saya cuma bisa masak. Kalau sampai saya nggak boleh masak lagi, saya nggak tahu lagi harus kemana." Siti bilang, "Saya dulu di PHK karena dianggap nggak pantas. Sekarang saya akhirnya punya tempat lagi. Tolong jangan sampai kita kehilangan itu." Dia tutup. "Saya masuk ke sini karena saya percaya pada nilai-nilai kita. Bukan uang, bukan omset, tapi saling menyambung hati lewat masakan." Aku menatap mereka satu persatu. Lalu aku bilang, "Oke, aku akan pikirkan baik-baik. Tapi aku janji, aku nggak akan membuat keputusan yang bakal bikin kita kehilangan jiwa." Aku ambil panci kosong, isi air, panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, otakku masih berputar. Aku masih mencoba memutuskan, apa arti sukses sebenarnya? Apakah sukses itu punya banyak uang? Atau sukses itu ketika kita bisa membuat orang lain merasa hidup lagi? Aku tidak tahu jawabannya. Belum sekarang. Tapi aku tahu satu hal. Aku belum siap meninggalkan dapur ini. Aku belum siap kehilangan mereka. Aku duduk di lantai dingin dapur kecil kami. HP-ku menyala. Layar menunjukkan jam Sony 2.17. Di luar, sunyi. Hanya suara angin pelan-pelan yang masuk lewat ventilasi usang. Aku masih memegang HP-ku, membaca ulang email dari investor itu. Kami bersedia, investasi awal hingga 2 miliar rupiah. Dengan konsep modern, dan tetap menjaga nilai-nilai sosial ibu. Aku baca sekali, lagi dan lagi. Aku masih belum bisa tidur. Otakku terus berputar. Bayangan-bayangan itu mulai muncul lagi. Booth besar di food court mall. Elite logo masak dari hati.id. Terpampang jelas. Antrian panjang di depan. Papan menu digital. Tim. Profesional yang bekerja di belakang layar. Aku hanya perlu duduk di kantor besar. Melihat grafik penjualan naik setiap hari. Uang masuk tanpa henti. Mobil mewah. Rumah besar. Prestis. Penghargaan bisnis. Dan akhirnya, aku bukan lagi perempuan dengan dapur sempit dan panci kosong. Aku adalah pengusaha sukses. Aku adalah inspirasi. Aku adalah contoh nyata bahwa kegagalan bisa dibalaskan. Aku tersenyum sendiri. Tapi, hanya sebentar. Karena sesaat kemudian, aku mulai bertanya, tapi apakah ini benar-benar aku? Aku,
Bukan lagi orang biasa, aku ambil panci kosong. Isi air. Panaskan di atas kompora. Tapi kali ini, tanganku gemetar. Aku coba bayangkan diriku beberapa tahun ke depan. Duduk di ruang meeting besar, berpakaian rapi, bersepatu pantofel, menandatangani kontrak, menghitung laba, memberi press release. Aku bukan lagi orang biasa yang memasak di dapur sempit. Aku bukan lagi perempuan yang bangun pagi untuk potong sayur. Aku bukan lagi ibu yang melayani pre-order dari WhatsApp. Aku adalah bos, pemilik brand, pemimpin perusahaan. Tapi, apakah aku masih punya arti? Apakah aku masih merasa hidup? Aku ingat masa lalu. Gagalnya bisnis, ditipu rekan doten viral, karena kesalahan, dibully habis-habisan. Waktu itu, aku percaya bahwa uang adalah jawaban dari semua masalah. Aku pikir, kalau punya banyak uang, aku bisa melupakan semuanya. Tapi sekarang, uang itu ada di depan mata. Dan aku ragu. Sesuatu yang dulu tak pernah aku bayangkan. Aku lihat foto para ibu di grup WhatsApp. Foto lumpia pertama mereka. Foto saat mereka menangis karena senang. Foto saat anak-anak mereka bilang, "Mama hebat." Aku rasakan dadaku hangat, tapi juga ada rasa cemas yang mulai tumbuh. Aku menutup laptop, memandangi dapur kecil ini. Tempat semua bermula. Tempat aku jatuh. Tempat aku bangkit. Tempat aku menemukan arti dari memasak. Aku tarik napas panjang. Dan mulai menulis sesuatu di buku catatan tua, milikku. Catatan malam itu. Kalau aku ambil jalan ini, aku akan punya uang, aku akan punya tim, aku akan punya cabang di mana-mana, aku akan jadi nama besar di industri kuliner. Aku pause, lalu tulis lagi. Tapi, apakah para ibu masih akan punya tempat? Apakah mereka masih bisa memasak? Atau mereka hanya akan menjadi foto di website? Aku diam sejenak, lalu lanjut. Selama ini, tujuan kami bukan uang. Tujuan kami adalah memberi makna pada setiap gigitan lumpia, memberi harapan pada setiap sendok sup ayam, menyambung hati lewat setiap potongan wortel. Aku tutup buku itu. HP-ku berdering. Sebuah pesan masuk dari Rina. "Bu Nadira, saya baru aja selesai packing lumpia untuk besok. Anak saya tadi bilang, 'Mama hebat.'" Saya nangis diam-diam. Ini pertama kalinya dia bilang begitu sejak suami saya pergi. Aku pandangi layar, air mata turun tanpa sadar. Aku balas, "Terima kasih Bu Rina, saya bahagia dengarnya." Lalu aku tambahkan, "Saya sedang mikir tentang sesuatu. Dan kamu barusan mengingatkan saya kenapa kita mulai ini semua." Dia balas cepat, "Kami di sini karena kami percaya sama Ibu. Kalau Ibu masih percaya sama kami siap terus masak bersama." Aku menutup HP-ku, menatap langit-langit retak-retak. Aku tahu, aku butuh jawaban. Dan jawaban itu nggak akan datang dari email atau telepon. Jawaban itu harus datang dari dalam diriku sendiri. Ingat saat aku hampir menyerah, aku ingat masa lalu. Waktu aku viral, karena kesalahan pengemasan. Waktu aku dibully, habis-habisan. Waktu aku hampir bunuh diri karena merasa hidupku sia-sia. Waktu itu, aku cuma punya satu hal yang bikin aku bertahan. Kompor yang masih menyala, sayur di meja, minyak goreng di wajan, dan panci kosong yang ingin aku isi. Aku mulai memasak. Bukan untuk dijual. Bukan untuk ekspektasi orang lain, tapi karena aku tahu memasak adalah bagian dari diriku. Dan sekarang, aku dihadapkan pada pilihan besar. Apakah aku ingin menjadi pemilik waralaba besar, atau tetap menjadi Nadira yang dulu pernah jatuh dan akhirnya menemukan jalannya melalui masakan? Aku menutup mata, mencoba mendengarkan suara hati, dan entah kenapa, aku dengar suara nenek di panti jompo itu. "Sayang, kamu ingatkan aku sama anakku dulu." Aku dengar suara Rina. "Mama hebat." Aku dengar suara Maya. Saya akhirnya berani keluar dari rumah mertua. Aku dengar suara Siti. Saya merasa hidup lagi. Aku dengar suara dia. Saya menemukan tujuan hidup. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena ragu.
Tapi karena aku mulai tahu jawabannya, aku bukan lagi pengusaha sukses. Aku buka laptop, mulai ketik surat respon untuk investor itu. Terima kasih banyak atas tawaran yang sangat luar biasa ini. Saya sangat tersentuh karena masakdarihati.id dilirik oleh pihak besar. Tapi setelah mempertimbangkan secara matang, saya memutuskan untuk menolak tawaran ini. Aku pause, lalu lanjutkan. Ini bukan karena kami tidak percaya pada potensi bisnis ini, tapi karena kami percaya pada nilai-nilai yang membangun bisnis ini dari nol. Kami percaya bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi tentang berapa banyak kehidupan yang berubah. Dan itu tidak akan tercapai kalau kami harus meninggalkan jiwa dari semua ini. Aku save dokumen itu. Belum aku kirim, aku butuh waktu. Tapi aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Telepon dari mama beberapa jam kemudian, HP-ku berdering. Nomor mama, aku angkat. Iya ma. Nadira, kamu udah putuskan soal tawaran itu? Aku jawab pelan. Iya ma, aku mau tolak tawaran itu. Mama diam sejenak. Lalu dia bilang, ibu bangga sama kamu nak. Kamu udah menemukan arti dari semua ini. Aku menangis. Ma, aku nggak mau jadi kaya. Aku cuma mau jadi jembatan. Biar orang lain bisa merasa hidup lagi, kayak aku dulu. Itu lebih berharga dari uang nak, jawab mama lembut. Aku rebahkan kepala di kursi plastik usang, menatap langit-langit, menunggu fajar datang. Masak di tengah malam aku bangkit pelan-pelan, ambil panci kosong, isi air, panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, otakku tenang. Aku tahu, aku nggak akan jadi kaya. Aku nggak akan punya cabang di mana-mana. Aku nggak akan punya mobil mewah atau kantor besar. Tapi, aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku punya panci. Aku punya kompora. Aku punya dapur kecil. Dan aku punya para ibu yang percaya padaku. Aku punya lumpia sayur renyah. Aku punya sup ayam hangat. Aku punya masakan yang punya cerita. Dan itu cukup. Cukup membuat hati orang lain hangat. Cukup membuat mereka merasa hidup lagi. Aku sedang mencuci panci bekas masak saat HP-ku berdering-dering tanpa henti. Notifikasi email masuk, DM medsos bertubi-tubi, grup WhatsApp ramai. Aku lihat layar. Judul artikel pertama muncul, pengusaha viral. Ini menolak tawaran investasi 2 miliar rupiah, bodoh atau egois? Isinya lebih buruk lagi. Masakdarihati.id, komunitas kuliner sosial yang sempat viral karena kisahnya, akhirnya menolak tawaran investasi besar dari salah satu perusahaan ternama. Alasannya, kami ingin tetap lokal. Apakah ini sikap idealis? Atau justru penolakan terhadap realitas bisnis? Aku baca sekali. Lagi. Dan lagi. Aku rasakan dadaku sesak. Ini bukan pertama kalinya aku dibully. Dulu, waktu aku viral karena kesalahan pengemasan, aku juga dibahas habis-habisan. Tapi kali ini beda. Ini tentang pilihan. Pilihan yang aku ambil setelah merenung panjang. Pilihan yang didasarkan pada nilai-nilai. Dan sekarang, aku dibilang bodoh. Dibilang sombong. Dibilang menolak uang hanya karena ego. Aku letakkan HP-ku pelan-pelan. Menatap dapur kecil ini. Tempat semua bermula. Tempat aku jatuh. Tempat aku bangkit. Dan sekarang, tempat aku dipertanyakan lagi. Respon negatif dari dunia luar. Beberapa jam kemudian, aku cek kolom komentar di artikel itu. Cuma cari sensasi aja. Harusnya dia mikirin masa depan bisnis, bukan cuma cerita sedih. Kalau enggak mau besar, ya jangan bikin konten viral. Jelas-jelas, ada uang ditolak. Coba kalau orang biasa dapat kesempatan itu. Aku lihat DM yang masuk. Ibu kok tolak modal besar sih? Kita semua kan butuh uang. Saya kira ibu hebat. Ternyata malah nolak kesempatan emas. Seharusnya ibu pikirin anak-anak ibu di komunitas itu. Mereka butuh hidup lebih baik. Aku diam, HP-ku masih menyala. Layar menunjukkan notifikasi yang tak berhenti. Aku ingat percakapan dengan tim beberapa hari lalu. Mereka bilang, Bu Nadira, kami siap ikut keputusan ibu.
asal kita tetap bisa masak bersama. Tapi sekarang, apakah mereka akan menyesal? Apakah mereka akan merasa aku telah membawa mereka ke jalur yang salah? Aku rebahkan diri di kursi plastik usang, menatap langit-langit retak-retak. Menarik napas panjang, aku mulai ragu. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar membuat keputusan yang tepat? Apakah aku terlalu percaya pada hati dan lupa pada realitas? Apakah aku terlalu sentimental dan lupa bahwa dunia bisnis itu keras? Aku ambil panci kosong, isi air. Panaskan di atas kompora. Tapi kali ini tanganku gemetar. Aku tidak yakin harus melanjutkan. Aku bahkan tidak yakin harus memasak apa. Di antara keyakinan dan keraguan aku coba tenangkan diri. Aku ingat alasan utama aku menolak tawaran itu. Bukan karena benci uang. Bukan karena tidak ingin sukses. Tapi karena aku tahu, kalau aku ambil jalan itu, para ibu mungkin tidak akan punya tempat lagi. Aku tahu betapa berartinya tempat ini bagi mereka. Rina yang akhirnya bisa bayar biaya sekolah anaknya. Maya yang berani keluar dari rumah mertua. Siti yang akhirnya merasa berguna lagi. Dia yang menemukan tujuan hidupnya. Aku yakin, jika sistem produksi diambil alih oleh tim profesional, mereka tidak akan bisa memasak lagi. Dan jika mereka tidak bisa memasak lagi, maka mereka akan kehilangan arti dari semua ini. Tapi apakah orang lain akan mengerti itu? Apakah netizen akan peduli? Atau mereka hanya melihat angka dan ekspektasi? Aku menutup mata. Mencoba mengingat pesan mama beberapa hari lalu. Kalau kamu sudah benar-benar percaya pada hatimu, biarkan saja orang bicara. Kamu nggak bisa puaskan semua orang. Tapi kamu bisa tetap jujur pada dirimu sendiri. Aku tersenyum tipis. Lalu HP-ku berdering. Sebuah pesan masuk dari Siti. Bu Nadira, saya baru aja baca artikel soal ibu tolak investor itu. Saya langsung nangis. Terima kasih udah tetap percaya sama kita. Saya nggak bisa bayangkan kalau sampai nggak boleh masak lagi. Aku baca sekali. Lagi dan lagi. Air mata turun tanpa sadar. Aku balas. Saya yang berterima kasih sama kalian. Tanpa kalian, semua ini nggak akan ada artinya. Serangan netizen. Semakin ganas beberapa jam kemudian, notifikasi tidak berhenti. Ada live report dari akun gosip medsos. Nadira, mantan pengusaha gagal, akhirnya menolak tawaran waralaba 2 miliar rupiah. Katanya, kami ingin tetap lokal. Serius ini bukan alasan karena takut gagal lagi? Komentar di bawah video itu, kayaknya ibu ini cuma cari simpati. Kalau nggak mau besar, jangan neko-neko. Saya sih nggak heran. Orang seperti dia pasti nggak paham bisnis sungguhan. Aku pandangi layar. Menatap wajahku sendiri di screenshot video itu. Wajah yang tampak lelah, tapi mataku masih menyala. Aku tarik napas panjang, lalu aku tutup aplikasi medsos. Aku tidak perlu melihat lagi. Aku tahu, ada orang yang memang tidak akan pernah mengerti. Diskusi dengan tim beberapa jam kemudian, para ibu datang. Wajah mereka tampak cemas. Rina mulai bicara duluan. Bu Nadira, saya lihat di medsos. Banyak yang bilang ibu bodoh karena nolak tawaran itu. Saya takut, apakah kami membuat ibu salah arah? Aku pandangi mereka satu persatu. Lalu aku jawab, kalian gak pernah membuat saya salah arah. Kalian justru membuat saya menemukan arti dari semuanya. Maya tambah, tapi kalau banyak orang bilang kita gak punya masa depan, bagaimana? Aku tersenyum kecil. Kita punya masa depan. Cuma bukan versi masa depan yang mereka bayangkan. Aku jelaskan semuanya. Kenapa aku menolak tawaran itu? Kenapa aku percaya bahwa kita harus tetap lokal? Kenapa aku percaya bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang? Aku akhiri dengan satu kalimat. Kalau kita punya uang tapi kehilangan jiwa, kita akan kalah. Dan kali ini aku nggak mau kalah lagi. Mereka diam, lalu Maya berkata, saya percaya sama ibu. Saya percaya sama kita semua. Rina menambahkan, yang penting, saya masih bisa masak. Itu aja cukup buat saya. Siti lanjut, saya juga. Saya pernah di PHK dan dianggap nggak pantas kerja. Sekarang, saya punya tempat lagi.
Biar lambat, asal jelas arahnya. Dia tutup. Kalau ibu bilang kita harus tetap jadi kita, saya siap ikut ibu sampai akhir. Aku menatap mereka. Air mata turun tanpa sadar. Aku tersenyum. Oke, kita tetap jadi kita. Belajar untuk tidak peduli. Beberapa jam kemudian, aku pulang ke rumah. HP-ku masih menyala. Tapi kali ini, aku tidak membuka medsos. Aku tidak membaca komentar. Aku tidak membuka artikel. Aku ambil buku catatan tua, mulai menulis. Hidup ini penuh suara. Ada yang dukung, ada yang serang. Tapi hanya ada satu suara yang penting didengar. Suara hati sendiri. Aku tutup buku itu. Tarik selimut. Tidur. Tanpa membuka HP. Tanpa membaca DM. Tanpa membalas komentar. Besok pagi, aku bangun. Langit biru, burung berkicau. Aku duduk di ruang tunggu pembicara, HP-ku masih menyala. Layar menunjukkan notifikasi terakhir dari grup WhatsApp para ibu. Bu Nadira, kami doakan ibu sukses hari ini. Semoga semua orang mendengar kisah kita. Aku tersenyum kecil, menutup HP. Ingiku mataku melihat keluar jendela. Ruang aula besar sedang disiapkan. Panggung megah, penonton mulai memasuki ruangan. Kamera siap merekam. Mic sudah diatur. Slide presentasi siap diputar. Ini benar-benar nyata. TEDx aku, Nadira. Perempuan dengan dapur sempit dan panci kosong. Yang pernah gagal berkali-kali. Yang ditipu rekan bisnis. Yang viral karena kesalahan pengemasan. Yang hampir bunuh diri karena merasa hidupnya sia-sia. Dan sekarang, aku akan bicara di panggung nasional. Aku ambil napas panjang. Jantungku berdebar. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena ini adalah saatnya, saat untuk menceritakan semuanya. Tidak hanya tentang aku, tapi tentang mereka. Para ibu, dan wanita-wanita, tangguh yang pernah hancur, tapi bangkit lagi. Saat namaku disebut beberapa menit kemudian, MC naik ke atas panggung. Pembicara selanjutnya adalah seorang wanita luar biasa. Dari kegagalan demi kegagalan, ia akhirnya menemukan misinya, memberdayakan, para ibu rumah tangga lewat masakan. Mari sambut, Bu Nadira. Tepuk tangan riuh menggema. Aku bangkit pelan-pelan. Langkahku mantap meski hatiku masih berdebar. Aku naik ke panggung. Berdiri di depan mic, menatap ribuan orang di hadapan. Aku tarik napas dan mulai berbicara. Kalimat pembuka yang menggugah. Dulu aku pikir aku gagal karena aku tidak cukup hebat. Ternyata aku gagal karena aku belum cukup peduli. Aku lihat ekspresi penonton. Ada yang menunduk, ada yang mencatat, ada yang langsung mengambil foto. Aku lanjutkan. Hidup saya penuh dengan kegagalan. Saya pernah punya kafe yang tutup karena sepi. Saya ikut franchise yang akhirnya bangkrut. Saya ditipu oleh orang terdekat. Saya bahkan pernah viral karena kesalahan pengemasan makanan. Dan saat itu, saya hampir menyerah. Aku pause sejenak. Tapi ada satu hal yang membuat saya tetap bertahan. Memasak. Aku pandangi layar besar di belakangku. Foto lumpia sayur renyah muncul. Foto para ibu sedang memasak. Foto anak-anak yang bilang, "Mama hebat," aku lanjutkan. Memasak bukan cuma soal rasa. Bukan cuma soal bahan dan teknik. Tapi soal menyambung hati. Soal membuat orang merasa hangat. Soal membuat mereka merasa dicintai. Aku lihat penonton mulai tertunduk. Beberapa mengusap mata. Aku lanjutkan. Saya bukan pengusaha sukses. Saya cuman perempuan biasa yang akhirnya menemukan arti dari apa yang saya lakukan. Setelah sekian lama mencoba jadi besar, saya akhirnya sadar. Sukses bukan soal uang. Sukses bukan soal omset. Sukses adalah berapa banyak kehidupan yang berubah gara-gara kita ada. Aku tarik napas. Dan itulah masakdarihati.id. Sebuah komunitas kuliner sosial yang lahir dari kegagalan, keraguan, dan semangat untuk bangkit lagi. Kami tidak menjual makanan. Kami menjual harapan. Setiap lumpia yang kami buat, punya cerita, ada yang dibuat oleh korban PHK. Ada yang dimasak oleh mantan guru TK yang harus pulang setelah suaminya melakukan KDRT. Dan ada juga yang disiapkan oleh wanita muda, yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Aku pandangi layar,
foto Rina muncul. Lumpia, ini dibuat oleh Rina. Mantan ibu rumah tangga yang akhirnya bisa bayar biaya sekolah anaknya sendiri. Foto Maya muncul. Sup ayam ini dimasak oleh Maya, wanita tangguh yang akhirnya berani keluar dari rumah mertua. Foto Siti muncul. Nasi goreng ini dibuat oleh Siti, mantan guru TK yang sempat putus asa setelah ditinggal suami. Foto Dia muncul. Dan roti tawar ini dibuat oleh Dia, wanita muda yang ingin belajar masak supaya bisa bangkit sendiri. Aku menatap penonton. Masakan mereka mungkin nggak fancy, mungkin nggak instagenik, tapi setiap gigitannya punya makna. Karena setiap makanan itu dibuat dengan hati, dengan percaya diri yang baru, dan dengan semangat untuk hidup lagi. Aku diam sejenak. Lalu aku tambahkan, dulu saya mikir kalau sukses itu adalah jadi kaya. Sekarang saya tahu sukses itu adalah ketika seseorang bilang, terima kasih, saya merasa berguna lagi. Aku lihat penonton. Ada yang meneteskan air mata, ada yang mengetik cepat di HP-nya, ada yang mengangguk pelan. Aku lanjutkan. Saya pernah ditawarkan waralaba besar, uangnya banyak, timnya profesional, desain outletnya modern. Tapi saya tolak, bukan karena saya tidak butuh uang, tapi karena saya tahu jika saya ambil jalan itu, para ibu tidak akan punya tempat lagi. Aku pandangi kamera. Kami bukan bisnis besar, kami bukan startup unicorn, tapi kami punya sesuatu yang lebih berharga dari itu, jiwa. Aku tutup dengan satu kalimat. Dulu aku pikir aku gagal karena aku tidak cukup hebat. Ternyata aku gagal karena aku belum cukup peduli. Aku menutup naskahku. Tepuk tangan menggema. Panjang, keras, tulus. Aku menatap penonton, air mata turun tanpa sadar. Aku tersenyum. Akhirnya, aku sampai di sini. Respon. Setelah pidato, setelah acara selesai, banyak orang datang ke arahku. Ada yang minta foto, ada yang bilang, saya salut sama ibu, saya juga pernah merasa seperti mereka. Ada yang menangis, saya mantan korban PHK, saya juga sempat putus asa. Tapi dengar cerita ibu, saya merasa, saya juga bisa bangkit. Aku peluk mereka, satu persatu. Aku rasakan dadaku hangat. Aku ingat masa lalu. Gagalnya bisnis. Ditipu rekan viral karena kesalahan. Dibully habis-habisan. Dan sekarang, aku sedang membantu orang lain merasa hidup lagi. Aku cek HP-ku beberapa jam kemudian. Notifikasi masuk tanpa henti. DM dari netizen. Baru kali ini saya dengar pidato TEDx yang bikin saya nangis. Saya mau ikutan kelas masak, ibu. Saya juga ingin merasa berguna lagi. Saya mantan korban KDRT. Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa saya bisa bangkit. Email dari seorang psikolog. Saya sangat terkesan dengan kisah ibu. Bisakah kami kolaborasi untuk program edukasi nutrisi bagi ibu-ibu? Surat dari seorang perempuan di Malang. Saya ingin membuka komunitas serupa di kota saya. Bolehkah saya meminta panduan awal dari ibu? Aku menatap layar. Menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Tapi karena aku tahu aku tidak salah jalur. Aku duduk di kursi plastik usang kami. HP-ku masih menyala. Layar penuh notifikasi masuk, .email, .dm, .wa, grup WhatsApp. Aku baca satu persatu. Bu Nadira, kami dari kelompok perempuan di Jawa Tengah ingin belajar dari pengalaman ibu. Saya mantan guru TK di Sumatera. Bolehkah saya datang ke lokasi? Kami di NTT punya banyak ibu rumah tangga yang butuh pekerjaan. Bisa dibantu? Aku pandangi layar itu lama. Di luar sana, matahari bersinar terik. Burung berkicau riang, angin berhembus pelan-pelan. Dan di dalam hatiku, ada semangat baru. Sejak pidato TEDx beberapa minggu lalu, dunia mulai melihat kami, bukan sebagai bisnis besar, tapi sebagai gerakan kecil yang punya jiwa. Dan sekarang, mereka ingin tahu lebih jauh. Mereka ingin bergabung. Mereka ingin ikut bangkit. Permintaan dari berbagai wilayah. Beberapa jam kemudian, aku sudah duduk di meja kayu usang dengan laptop di depan. Para ibu juga ada di sana. Rina.Maya.Siti.Diah aku. Jelaskan semua permintaan yang masuk. Ada dari Jawa Tengah, NTT, Sulawesi, bahkan Kalimantan. Mereka tertarik dengan konsep kita.
Mereka bilang, kami ingin seperti masak dari hati ID. Dah, wajah mereka tampak antusias, tapi juga ragu. Rina bertanya, Bu Nadira, kita bisa nggak ya bantu mereka? Kita aja masih proses belajar. Aku jawab, pelan, kita nggak harus sempurna dulu. Kita cuma perlu mau berbagi apa yang kita punya. Maya tambah, jadi, kita nggak akan buka cabang ya? Aku geleng pelan, enggak. Kita nggak akan bikin cabang, tapi kita bisa bantu mereka bikin komunitas sendiri. Dengan sistem mereka sendiri. Dengan cerita mereka sendiri. Siti tersenyum kecil. Jadi, kita kayak mentor? Aku angguk. Iya, kita bantu mereka bikin kelas memasak. Kita ajarkan cara bikin menu sederhana. Cara packing. Cara promosi. Dan yang paling penting, cara percaya diri lagi. Dia senyum lebar. Ini beda dari dulu. Dulu kita cuma mikirin lumpia sayur renyah. Sekarang kita malah jadi inspirasi orang lain. Aku lihat wajah mereka. Senyum mereka bukan hanya karena uang atau omset, tapi karena mereka merasa punya arti. Dan itu lebih berharga dari segalanya. Menyambung hati di desa-desa beberapa minggu kemudian, tim pertama kali kami kunjungi adalah sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Perjalanan panjang. Bas berdebu. Jalan berlubang. Tapi begitu sampai hati ini hangat. Kami disambut oleh kelompok perempuan setempat. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang pernah kerja, ada yang belum pernah sama sekali. Mereka duduk melingkar di aula desa. Menunggu kami bicara. Aku ambil tempat di tengah. Saya Nadira. Saya dulunya pengusaha kuliner yang sering gagal. Tapi dari kegagalan itu, saya akhirnya menemukan tujuan hidup saya. Membantu para ibu rumah tangga bangkit lewat masakan. Aku lanjutkan. Saya nggak akan bawa uang banyak, nggak akan kasih modal besar. Tapi saya akan ajarkan bagaimana memasak bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Lalu aku mulai praktek. Bersama mereka, aku ajarkan cara bikin lumpia sayur renyah, cara tumis bawang, cara bikin sup ayam hangat, cara membuat masakan. Sederhana yang punya makna. Beberapa dari mereka gugup. Ada yang takut salah, ada yang bilang, saya belum pernah masak untuk dijual. Takut nanti nggak enak. Aku pegang tangannya. Yang penting bukan enak atau viral. Yang penting adalah kamu mencoba. Dan kalau kamu mencoba, pasti ada orang yang merasa terbantu. Setelah selesai, kami makan bersama. Mereka makan lumpia hasil masakan mereka sendiri. Dan saat itu, seorang nenek berkata, enak banget, rasanya kayak masakan mama dulu. Aku menangis diam-diam, itu aja cukup. Cukup bikin mataku berkaca-kaca, cukup bikin aku percaya lagi pada jalanku. Catatan perjalanan kami, beberapa bulan kemudian, kami kunjungi desa-desa lain, di NTT, di Sulawesi, di Kalimantan. Setiap kali sampai di suatu desa, kami lakukan hal yang sama, bikin kelas memasak gratis, ajarkan resep sederhana, bantu bikin sistem pre-order. Dorong mereka untuk menulis cerita di balik makanan itu. Hasilnya, berbeda di tiap daerah. Ada yang langsung dapat pesanan banyak, ada yang lambat. Tapi yang penting, mereka mulai percaya diri. Mereka mulai punya tujuan. Mereka mulai merasa berguna lagi. Aku ingat percakapan dengan seorang ibu di NTT. Dulu saya cuma ibu rumah tangga biasa. Suami saya pergi. Anak saya susah sekolah. Saya merasa hancur. Tapi sekarang, saya bikin lumpia sayur. Dan ada orang yang bilang, terima kasih, ini rasanya enak. Itu aja cukup bikin saya nangis. Aku jawab, itu artinya kamu sedang bangkit lagi. Dia angguk pelan. Iya Bu, saya sedang belajar hidup lagi. Aku peluk dia. Kamu nggak sendirian. Kami di sini. Aku bukan lagi pengusaha biasa. Beberapa hari setelah pulang dari desa terakhir, aku duduk di dapur kecil kami, HP-ku berdering. Notifikasi masuk, ada email dari media lokal, masakdarihati.id. Menyebar ke seluruh Indonesia, kisah para ibu yang bangkit dari keterpurukan. Aku baca isinya, dari Jakarta hingga NTT, masakdarihati.id. Menjadi inspirasi bagi ratusan ibu rumah tangga. Tidak dengan sistem franchise atau waralaba,
tapi dengan memberikan pengetahuan dan dukungan kepada komunitas lokal agar bisa membangun bisnis mereka sendiri. Aku tersenyum. Aku chat grup. Kita udah sampai ke NTT. Sekarang kita juga mulai diketahui di seluruh Indonesia. Terima kasih atas semua usaha kalian. Rina balas cepat. Alhamdulillah, Bu. Saya senang kita bisa bantu orang lain. Maya tulis. Saya dulu nggak percaya kalau lumpia sayur bisa sampai kemana-mana. Sekarang, ternyata bisa. Siti tambah. Kita nggak cuma masak. Kita sedang menyambung hati. Dia tutup. Dan itu lebih berharga dari uang. Aku menatap layar HP-ku. Air mata turun tanpa sadar. Aku sadar, aku bukan pengusaha biasa. Aku bukan motivator profesional. Aku bukan pebisnis kelas atas. Aku cuma perempuan biasa yang pernah jatuh, yang pernah gagal, yang pernah viral karena kesalahan, yang pernah hampir bunuh diri karena merasa hidupnya sia-sia. Tapi sekarang, aku sedang membantu orang lain bangkit. Satu desa, satu dapur, satu panci air hangat. Memasak untuk orang lain. Aku ambil panci kosong, isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, otakku tenang. Aku tahu, aku nggak akan jadi kaya. Aku nggak akan punya mobil mewah. Aku nggak akan punya kantor besar. Tapi, aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku punya panci. Aku punya kompora. Aku punya dapur kecil. Dan aku punya para ibu yang percaya padaku. Aku punya lumpia sayur renyah. Aku punya sup ayam hangat. Aku punya masakan yang punya cerita. Dan itu cukup membuat hati orang lain hangat. Cukup membuat mereka merasa hidup lagi. Aku duduk di lantai dingin dapur kecil kami. HP-ku masih menyala. Layar menunjukkan notifikasi dari akun media sosial lokal. Saya dari Yayasan Yatim Piatu di Depok. Kami lihat kisah ibu dan ibu-ibu lainnya. Bolehkah kami datang ke lokasi? Kami ingin anak-anak kami belajar masak bersama. Aku baca sekali. Lagi. Dan lagi, aku rasakan dadaku hangat. Aku langsung balas. Tentu, kapan saja. Kami siapkan tempat. Aku letakkan HP-ku pelan-pelan. Menatap langit-langit retak-retak di dapur ini. Tempat. Segalanya bermula, tempat aku jatuh, tempat aku bangkit. Dan sekarang, tempat aku akan mengajarkan masakan kepada anak-anak yatim. Aku ambil panci kosong. Isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, otakku tidak hanya fokus pada rasa, tapi pada makna dari apa yang akan terjadi besok. Anak-anak datang dengan senyum kecil besok pagi, matahari belum sepenuhnya terbit. Burung belum berkicau keras, tapi udara sudah berubah. Ada riuh tawa kecil di depan pintu. Aku buka pintu. Di sana, sekelompok anak-anak berdiri berjejer. Usia mereka antara 7-14 tahun. Ada yang memakai seragam sekolah. Ada yang cuma memakai kaos usang. Beberapa dari mereka ragu-ragu melangkah masuk. Ada juga yang langsung tertarik pada aroma masakan yang menyebar dari dapur kecil ini. Seorang kakak relawan menjelaskan, ini anak-anak dari Yayasan Yatim Piatu di Depok. Mereka sedang mencari aktivitas positif untuk melupakan sejenak kesedihan mereka. Aku angguk pelan. Silakan masuk. Hari ini kita akan belajar masak bersama. Mereka masuk satu persatu, melihat sekeliling, melihat panci, melihat wajan, melihat lumpia sayur renyah di atas meja plastik murah. Aku pandangi mereka. Wajah-wajah polos. Ada yang diam. Ada yang penasaran. Ada yang bertanya. Ibu bikin lumpia itu sendiri? Aku senyum tipis. Bukan sendiri. Ibu masak bersama para ibu hebat di sini. Dan hari ini, kalian juga bisa ikut masak. Mereka mulai tersenyum kecil. Pertama kalinya, belajar. Memasak dengan tangan. Kecil aku bagikan pekerjaan, Rina ajarkan cara memotong sayur. Maya tunjukkan cara menggoreng lumpia. Siti bantu aduk sup ayam.
Dia pandu pembuatan nasi goreng sederhana. Anak-anak, itu tampak antusias. Ada yang coba-coba pegang spatula. Ada yang takut minyaknya percikan. Ada yang bilang, "Bu, saya takut salah. Aku pegang tangannya." Nggak apa-apa salah. Semua orang pernah salah. Yang penting, kamu tetap mencoba. Mereka mulai percaya diri, satu persatu mulai memasak. Ada yang berhasil membuat lumpia tanpa pecah. Ada yang pertama kali menggoreng telur mata sapi. Ada yang dengan bangga menyerahkan nasi goreng hasil buatannya ke teman-temannya. Aku melihat mereka, melihat ekspresi mereka saat makanan selesai, senyum kecil, tertawa pelan bahagia. Aku ingat masa lalu, gagalnya bisnis, ditipu rekan, viral karena kesalahan, dibully habis-habisan, dan sekarang aku sedang membantu anak-anak yatim merasa bahagia. Aku duduk di kursi plastik usang, menatap piring-piring yang diisi oleh mereka. Aku dengar percakapan kecil mereka. "Enak banget, Bu. Saya baru pertama kali bikin nasi goreng. Ini kayak masakan Mama dulu." Aku menangis diam-diam. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena aku merasa hidup lagi. Obrolan di sela-sela makan beberapa jam kemudian, kami semua berkumpul di meja plastik tua, makan bersama, lumpia sayur renyah, sup ayam hangat, nasi goreng sederhana. Aku lihat ekspresi mereka saat menggigit makanan itu. Ada yang mengunyah perlahan, ada yang cepat-cepat, ada yang bilang, "Ibu, saya mau bikin begini lagi besok." Aku senyum. "Kalau kalian mau, kapan-kapan kita bikin lagi." Seorang anak laki-laki bernama Fajar mulai bicara. "Saya dulu tinggal sama Oma. Dia yang masak buat saya. Tapi sekarang Oma udah nggak ada. Saya kangen rasanya." Aku pandangi dia. "Kamu mau coba bikin masakan Oma kamu di sini? Biar kita coba bareng." Dia angguk pelan. "Boleh?" Aku jawab iya. "Pasti. Besok atau minggu depan, kamu bawa resep Oma kamu. Kita masak bersama." Fajar tersenyum kecil, yang lain mulai ikutan. Ada yang bilang, "Saya mau bikin bubur ayam. Mama saya suka bikin itu waktu saya sakit." Ada yang bilang, "Saya pengen coba bikin nasi uduk. Abi saya suka makan itu." Aku mendengarkan mereka, menulis ide di buku catatanku. Open kitchen. Masak bersama anak-anak yatim. Aku yakin ini adalah hal kecil yang punya arti besar. Masakan lebih dari sekadar rasa. Beberapa jam kemudian, relawan dari yayasan datang. Mereka lihat ekspresi anak-anak, salah satunya bertanya, "Bu Nadira, ini pertama kalinya mereka tersenyum sejak beberapa bulan lalu. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang harus hidup mandiri lebih cepat. Terima kasih telah memberi mereka waktu untuk bahagia." Aku jawab pelan, "Saya yang harus berterima kasih. Karena mereka juga mengingatkan saya, kenapa saya mulai semua ini." Aku pandangi dapur kecil ini. Tempat semua bermula. Tempat aku hampir menyerah. Tempat aku menemukan kembali arti dari memasak. Aku sadar bahwa masakan bukan cuma soal rasa, tapi tentang menyambung hati. Tentang membuat orang merasa dicintai, tentang mengingatkan mereka bahwa mereka masih punya tempat di dunia ini. Menulis. Lagi di buku catatan lama malam itu, aku pulang ke rumah. HP ku berdering. Notifikasi masuk. Video open kitchen kami viral. Banyak yang bilang mereka ingin ikut juga. Ada yayasan di Bandung minta izin datang. Banyak netizen yang terharu lihat foto-foto anak-anak itu. Aku membacanya satu persatu. Lalu aku ambil buku catatan tua, mulai menulis. Masakan bukan cuma soal enak atau viral. Itu soal menyambung hati. Soal membuat orang merasa dicintai. Soal mengingatkan mereka bahwa mereka masih punya tempat di dunia ini. Aku tutup buku itu. Tarik selimut. Tidur. Tapi malam itu, aku mimpi indah. Mimpi tentang dapur kecil ini yang dipenuhi anak-anak, para ibu, para perempuan yang pernah hancur, dan semua sedang memasak bersama, saling menyambung hati. Telepon dari yayasan lain beberapa hari kemudian, HP-ku berdering. Nomor tak dikenal.
Assalamualaikum Bu Nadira. Ini dari Yayasan di Bandung. Kami lihat video open kitchen Anda. Ingin kami adakan acara serupa di sini. Bolehkah kami datang? Aku jawab dengan suara ringan. Tentu, silakan datang. Kita masak bersama. Aku tutup telepon itu, HP-ku letakkan di meja kayu usang. Aku duduk di lantai dingin dapur kecil kami. HP-ku berdering-dering tanpa henti. Notifikasi email masuk, DM medsos bertubi-tubi, grup WhatsApp ramai. Aku lihat layar, judul pesan teratas. Video open kitchen kami viral. Banyak yayasan minta kolaborasi. Aku baca sekali. Lagi. Dan lagi, aku rasakan dadaku hangat. Aku ingat acara beberapa hari lalu, anak-anak yatim yang datang. Mereka belajar memasak. Mereka mencoba membuat lumpia sayur renyah. Mereka menikmati sup ayam, hangat. Dan di tengah itu semua, mereka tersenyum. Pertama kalinya dalam waktu lama. Aku letakkan HP-ku pelan-pelan, menatap langit-langit retak-retak di dapur ini. Tempat segalanya bermula. Tempat aku jatuh, tempat aku bangkit. Dan sekarang, tempat aku membantu anak-anak yatim merasa bahagia. Aku ambil panci kosong, isi air, panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, otakku tidak hanya fokus pada rasa, tapi pada makna dari apa yang akan terjadi besok. Permintaan dari yayasan lain beberapa jam kemudian, aku cek notifikasi satu persatu. Ada pesan dari yayasan di Bandung. Bu Nadira, kami melihat video open kitchen Anda. Anak-anak di sini sangat tertarik. Bolehkah kami datang ke lokasi? Sebuah yayasan di Semarang tulis. Kami punya banyak anak yatim yang masih sulit move on dari kehilangan orang tua mereka. Kami percaya kegiatan seperti ini bisa membantu mereka pulih. Dan dari Malang, saya mantan korban PHK. Sekarang saya bekerja di Yayasan Yatim Piatu. Saya ingin ajarkan masak kepada anak-anak itu. Bolehkah saya belajar dulu dari ibu? Aku pandangi layar. Air mata turun tanpa sadar. Aku balas satu persatu. Silakan datang. Kapan saja kami siapkan tempat. Kalau ada yang mau belajar, kami juga siap bantu. Ini bukan bisnis. Ini tentang saling menyambung hati lewat masakan. Aku rebahkan diri di kursi plastik usang, menatap langit-langit. Aku ingat masa lalu, gagalnya bisnis. Ditipu rekan dop viral karena kesalahan. Dibully habis-habisan. Waktu itu, aku hampir bunuh diri. Waktu itu, aku merasa hidupku sia-sia. Tapi sekarang, aku sedang membantu anak-anak yatim merasa dicintai. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, ini adalah jalanku. Belajar memasak dengan tangan kecil, lagi. Beberapa hari kemudian, kelompok baru datang. Anak-anak dari yayasan di Bandung. Usia mereka antara 6-14 tahun. Ada yang diam, ada yang penasaran, ada yang langsung bertanya. Ibu bikin lumpia itu sendiri? Aku senyum tipis. Bukan sendiri. Ibu masak bersama para ibu hebat di sini. Dan hari ini, kalian juga bisa ikut masak. Mereka masuk satu persatu, melihat sekeliling, melihat panci, melihat wajan, melihat lumpia sayur renyah di atas meja plastik murah. Aku bagikan pekerjaan. Rina ajarkan cara memotong sayur. Maya tunjukkan cara menggoreng lumpia. Siti bantu aduk sup. Ayam, Diah pandu pembuatan nasi goreng sederhana. Anak-anak itu tampak antusias. Ada yang coba-coba pegang spatula. Ada yang takut minyaknya percikan. Ada yang bilang, "Bu, saya takut salah." Aku pegang tangannya. Nggak apa-apa salah. Semua orang pernah salah. Yang penting, kamu tetap mencoba. Mereka mulai percaya diri. Satu persatu mulai memasak. Ada yang berhasil membuat lumpia tanpa pecah. Ada yang pertama kali menggoreng telur mata sapi. Ada yang dengan bangga menyerahkan nasi goreng hasil buatannya ke teman-temannya. Aku melihat mereka. Melihat ekspresi mereka saat makanan selesai, senyum kecil, tertawa pelan, bahagia. Aku ingat percakapan Fajar minggu lalu. Saya kangen sama oma saya. Dia yang masak buat saya. Tapi sekarang oma udah nggak ada. Saya pengen bisa masak kayak dia. Aku jawab,
Kamu bisa. Nanti kita coba bareng. Kita masak resep oma kamu. Biar kamu bisa merasakan lagi rasa itu. Dan sekarang, ada lebih banyak Fajar anak-anak yang kehilangan orang tua, yang harus hidup mandiri lebih cepat, yang belum sempat merasakan kasih sayang seorang mama atau abinya. Tapi hari ini, mereka menemukan semacam pengganti. Bukan sebagai pengganti kehilangan, tapi sebagai pengingat bahwa mereka masih punya tempat, masih punya harapan, masih punya masa depan. Obrolan di sela-sela makan. Beberapa jam kemudian, kami semua berkumpul di meja plastik tua, makan bersama, lumpia sayur renyah, sup ayam hangat, nasi goreng sederhana. Aku lihat ekspresi mereka saat menggigit makanan itu. Ada yang mengunyah perlahan, ada yang cepat-cepat, ada yang bilang, enak banget bu. Ada yang bilang, saya baru pertama kali bikin nasi goreng. Dan ada yang bilang, ini kayak masakan mama dulu. Aku menangis diam-diam, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena aku merasa hidup lagi. Aku duduk di pojok, menatap mereka, melihat mereka tertawa, melihat mereka bahagia. Aku ingat sesuatu. Dari pidato TEDx beberapa waktu lalu. Sukses bukan soal uang. Sukses adalah berapa banyak kehidupan yang berubah gara-gara kita ada. Dan hari ini, aku sedang menyaksikan itu. Di meja plastik tua, di dapur sempit, di bawah ventilasi usang, di mana anak-anak yatim sedang menikmati masakan hasil kerja mereka sendiri. Aku duduk di kursi plastik usang kami. HP-ku masih menyala. Layar menunjukkan jam 23.47. Di luar sana, angin berhembus pelan-pelan. Burung sudah diam, langit gelap. Hanya lampu-lampu kecil dari rumah sebelah yang masih menyala. Aku ambil buku catatan, tua milikku. Sampulnya sudah rusak. Isinya penuh coretan ide-ide awal yang gagal. Dan sekarang, aku akan menulis sesuatu yang baru. Sesuatu yang ingin aku simpan selamanya. Catatan harian, masakdarihati.id. Tanggal 18 September 2025 hari ini, aku genap 30 tahun. Dulu waktu masih muda, aku selalu membayangkan hari ini akan jadi titik di mana aku sukses besar, punya restoran besar, dikenal luas, punya omset tinggi, dan punya mobil mewah. Nyatanya, aku masih di dapur kecil ini, masih pakai panci murah, masih potong sayur sendiri, masih tumis bawang sendiri, masih masak di atas kompor tua yang sama. Tapi, aku merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Aku pause, menarik napas panjang, lalu lanjutkan, menulis. Aku dulu pikir sukses itu soal uang, soal viral di medsos, soal jumlah pesanan, soal cabang di mana-mana. Tapi, setelah gagal berkali-kali, ditinggal teman, ditipu rekan bisnis, dan hampir bunuh diri karena merasa hidupku sia-sia, aku akhirnya tahu arti sukses yang sebenarnya. Aku letakkan pulpen. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku lihat sekeliling. Para ibu sedang packing lumpia sayur renyah untuk pre-order besok pagi. Rina sedang foto-foto sup ayam hangat. Maya sedang bantu Siti edit caption Instagram. Dia sedang ajarkan anak-anak yatim cara membuat nasi goreng sederhana. Aku tersenyum, aku balik fokus ke buku catatanku. Sukses bukan soal uang, bukan soal omset, tapi soal berapa banyak kehidupan yang berubah gara-gara kita ada. Aku bukan pengusaha sukses versi dunia, tapi aku adalah pengusaha sukses versi hatiku sendiri. Aku nggak punya mobil mewah, tapi aku punya panci yang bisa menghangatkan hati orang lain. Aku nggak punya cabang di mana-mana, tapi aku punya hati di ribuan dapur desa-desa yang mulai percaya pada diri mereka sendiri. Aku nggak punya kantor besar, tapi aku punya meja kayu usang tempat semua impian ini lahir. Aku tutup buku itu. Menatap langit-langit retak-retak. Menarik napas panjang, aku ingat masa lalu. Gagalnya bisnis, ditipu rekan dokter viral karena kesalahan, dibully habis-habisan. Dan sekarang, aku sedang membantu orang lain bangkit. Satu panci, satu wajan, satu lumpia sayur renyah, satu senyum kecil, satu air mata haru. Itu aja cukup. Cukup bikin hatiku hangat. Cukup bikin aku percaya bahwa aku tidak sia-sia. Obrolan malam hari. Beberapa jam kemudian, para ibu selesai packing.
Mereka duduk di kursi plastik. Melihatku, menutup buku catatan, Rina bertanya, "Bu Nadira, lagi nulis apa?" Aku jawab pelan, "Hanya catatan harian, soal aku, soal kita." Maya tambah, "Boleh saya baca?" Aku angguk. Lalu aku bacakan beberapa bagian. Saat sampai kalimat, "Sukses bukan soal uang. Sukses adalah berapa banyak kehidupan yang berubah gara-gara kita ada." Mereka diam. Lalu Maya pandang aku. "Ibu hebat banget. Bisa bilang hal-hal kayak gitu." Rina ikut bicara. "Saya juga merasa begitu. Kalau bukan karena ibu, saya mungkin masih terpuruk. Sekarang, saya bisa bayar biaya sekolah anak saya sendiri." Siti menambahkan, "Saya dulu di PHK dan dipermalukan keluarga. Sekarang saya malah diajak ke desa-desa buat ajarkan masak ke orang lain." Dia tutup. Saya juga. Saya akhirnya menemukan tujuan hidup saya. Aku menatap mereka satu persatu. Air mata turun tanpa sadar. Saya yang harus berterima kasih. Kalian semua yang membuat saya percaya lagi pada diri saya sendiri. Pagi baru di dapur. Lama besok pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, burung belum berkicau. Aku masuk ke dapur kecil. Aku ambil panci kosong, isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, otakku tenang. Aku tidak lagi mencoba mengejar ekspektasi dunia luar. Aku hanya ingin tetap memasak untuk siapa saja yang butuh. Untuk para ibu, untuk anak-anak yatim, untuk wanita korban PHK, untuk mantan korban KDRT, untuk mereka yang pernah hancur dan kini sedang belajar bangkit. Email terakhir dari seorang ibu beberapa jam kemudian, HP-ku berdering. Sebuah email masuk. Dari seorang ibu di Sulawesi. Isinya pendek tapi dalam. "Bu Nadira, saya baru saja selesai baca blog ibu. Saya mantan guru TK yang sempat putus asa setelah suami saya meninggal. Saya coba kontak ibu beberapa bulan lalu. Lalu saya datang ke lokasi. Sekarang, saya punya tempat lagi. Saya bisa masak lagi." Anak saya bilang, "Mama hebat. Terima kasih telah memberi saya hidup baru." Aku baca sekali, lagi dan lagi. Aku rebahkan kepala ke kursi plastik usang, menutup mata, menahan tangis. Aku ingat masa lalu, waktu aku sendirian, waktu aku hampir bunuh diri, waktu aku merasa tidak pantas hidup. Dan sekarang, aku sedang membantu orang lain agar tidak merasa seperti itu. Aku tersenyum. Lalu aku buka laptop, mulai menulis postingan di blog masakdarihati.id. Assalamualaikum teman-teman semua, ini Nadira. Aku menulis catatan ini di usia 30 tahun. Aku bukan pengusaha sukses versi dunia. Aku cuma perempuan biasa dengan dapur sempit dan panci kosong. Tapi aku punya mimpi, membuat hati orang lain hangat lewat masakan. Aku lanjutkan. Dulu, aku pikir aku gagal karena aku tidak cukup hebat. Ternyata, aku gagal karena aku belum cukup peduli. Aku bukan pengusaha besar. Aku bukan startup unicorn. Tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga dari itu. Jiwa. Aku tidak punya uang banyak. Aku tidak punya tim profesional. Tapi aku punya panci. Aku punya kompora. Dan aku punya hati yang masih percaya pada kebaikan kecil. Aku tutup postingan itu dengan satu kalimat. Kalau kamu sedang jatuh, jangan takut. Karena kadang yang kita butuhkan bukan hal besar. Cuman panci kecil, kompor tua, dan semangkuk sup hangat untuk mengingatkan kita bahwa kita masih hidup. Aku tekan tombol publish, menutup laptop, memasak untuk orang lain aku. Ambil panci kosong, isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, otakku tenang. Aku tahu, aku nggak akan jadi kaya. Aku nggak akan punya cabang di mana-mana. Aku nggak akan punya kantor besar. Tapi, aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku punya panci, aku punya kompora, aku punya dapur kecil, dan aku punya para ibu yang percaya padaku. Aku punya lumpia sayur renyah,
Aku punya sup ayam hangat. Aku punya masakan yang punya cerita. Dan itu cukup. Cukup membuat hati orang lain hangat. Cukup membuat mereka merasa dicintai. Cukup membuat mereka merasa hidup lagi. Aku ambil panci, isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Bukan untuk dijual. Bukan untuk ekspektasi orang lain. Tapi karena aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan, meskipun aku belum tahu kemana jalan ini akan membawaku, aku siap melangkah. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup lagi. Jadi, itulah akhir dari serial ini. Kisah Nadira yang jatuh berkali-kali, tapi akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Menjadi jembatan bagi orang lain untuk bangkit. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channelku Salsabiela Bercerita. Kalau kamu ingin lihat lebih banyak cerita inspiratif seperti ini, pastikan kamu aktifkan notifikasi dengan klik tombol bel. Tunggu cerita-cerita berikutnya yang nggak kalah menyentuh dan bikin mata berkaca-kaca. Sampai jumpa di video berikutnya.